Pada hari Rabu tanggal 22 April 2019, sidang perkara gugatan wakaf dengan nomor register 1509-PDT.G/2019 Pengadilan Agama Depok antara Sulis Rahayu sebagai penggugat melawan Wildan Febriansyah sebagai tergugat pertama dan Ahmad Firdaus sebagai tergugat kedua segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan nomor 1509-PDT.G/2019-PA.DPK tentang perkara wakaf antara Saudara Sulis Rahayu sebagai penggugat melawan Saudara Wildan Febriansyah sebagai tergugat pertama dan Ahmad Firdaus sebagai tergugat kedua dinyatakan terbuka dan ditutup untuk umum. Baik, bagi pihak penggugat, siapa saja yang hadir dalam persidangan hari ini? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Saya Sulis Rahayu sebagai penggugat dan saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Terima kasih Yang Mulia. Saya Maria Sirait di sini selaku kuasa hukum dari Sulis selaku penggugat. Baik, sebelum sidang saya lanjutkan, saya akan cek identitas dari pihak penggugat. Baik, dari pihak penggugat silahkan menunjukkan kartu identitas saudara ke meja majelis hakim. Baik, silahkan duduk kembali. Saudara penggugat, silahkan saudara sesuaikan identitas saudara dengan kartu identitas. Nama saudara? Sulis Rahayu. Tempat tanggal lahir? Jakarta, 7 Februari 1978. Alamat saudara? Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 32, Kota Depok. Pekerjaan saudara? Swasta Yang Mulia. Keyakinan saudara? Islam. Baik, saudara penggugat, apakah Anda didampingi oleh kuasa hukum saudara? Benar Yang Mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, saudara kuasa hukum dari pihak penggugat silahkan maju ke meja majelis hakim untuk menyerahkan surat kuasa, surat izin beracara, dan BAP saudara. Baiklah, untuk pihak tergugat silahkan maju untuk cek keabsahan dari surat-surat dari pihak penggugat. Silahkan duduk kembali. Kemudian untuk pihak tergugat, siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir pada persidangan hari ini, saya Wildan Febriansyah sebagai tergugat 1, di samping saya Ahmad Firdaus selaku tergugat 2, dan di sini kami didampingi oleh kuasa hukum kami. Terima kasih Yang Mulia. Saya Alvina sebagai kuasa hukum dari tergugat 1 maupun tergugat 2. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat silahkan maju untuk mengajukan kartu identitas saudara. Baiklah, silakan duduk kembali ke tempat. Terima kasih. Silakan saudara tergugat 1, Anda sebutkan identitas saudara sesuai dengan kartu identitas saudara. Nama? Wildan Febriansyah. Tempat tanggal lahir? Jakarta, 8 Agustus 1987. Alamat saudara? Jalan Muhammad Hatta, nomor 90, Kota Bekasi. Pekerjaan? Swasta. Keyakinan saudara? Islam Yang Mulia. Selanjutnya silakan saudara tergugat kedua. Anda sebutkan identitas saudara sesuai dengan kartu identitas. Nama? Ahmad Firdaus. Tempat tanggal lahir? Jakarta, 5 Mei 1989. Alamat saudara? Jalan Insinyur Soekarno, nomor 56, Jakarta Selatan. Pekerjaan? Swasta. Keyakinan saudara? Islam Yang Mulia. Baik, saudara tergugat 1 dan tergugat 2, apakah didampingi oleh kuasa hukum? Benar Yang Mulia, kami didampingi oleh kuasa hukum kami. Baik, dari kuasa hukum pihak tergugat silahkan menyerahkan surat kuasa saudara, surat izin beracara, dan BAP saudara. Silahkan maju ke depan. Baik, silahkan kepada pihak penggugat untuk mengecek keabsahan dari surat pihak tergugat. Baik, silahkan kembali ke tempat. Baik, dari para pihak, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Bagaimana dengan pihak penggugat? Siap Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Siap Yang Mulia. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim menyarankan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 untuk perkara-perkara perdata diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan perkara ini secara damai.
Untuk itu, pengadilan selaku mediator, jadi para pihak bisa menyerahkan kepada pihak pengadilan atau memilih sendiri mediatornya. Bagaimana dengan pihak penggugat? Untuk mediatornya sepenuhnya kami serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Baiklah, dari pihak tergugat bagaimana? Kami juga untuk mediator akan kami serahkan kepada majelis yang mulia. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, maka majelis hakim menentukan bahwa mediator untuk perkara ini dalam gugatan wakaf antara Sulis Rahayu selaku penggugat dan Wildan Febriansyah selaku tergugat pertama dan Ahmad Firdaus selaku tergugat dua. Mediatornya adalah Haji Asril Nasution, SH.M.Hum, yang merupakan hakim pengadilan Depok yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dari Mahkamah Agung, dan perlu diketahui bahwa lamanya mediasi ini selama 30 hari. Baiklah, Panitera, 30 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 22 Mei 2019. Tepat pukul 10, apa ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, kepada pihak penggugat, apakah ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Cukup dari kami yang mulia. Hakim anggota, apa ada pertanyaan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 30 hari dan akan dibuka kembali pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, tepat pukul 10 WIB, dengan agenda hasil mediasi dari para pihak. Kepada para pihak, tidak akan diungkit lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 1509/PDT-G/2019/PA-DBK tentang perkara wakaf antara Saudara Sulis Rahayu sebagai penggugat melawan Saudara Wildan Febriansyah selaku tergugat pertama dan Ahmad Firdaus selaku tergugat dua dinyatakan terbuka dan ditutup untuk umum. Baik, sesuai dengan hasil laporan mediasi dari mediator bahwa mediasi antara pihak penggugat dengan pihak tergugat pertama dan kedua mengalami kegagalan. Apakah benar pihak penggugat? Iya, yang mulia. Kami sudah mengupayakan mediasi, namun belum menemukan titik terang atau kesepakatan. Untuk itu perkara ini kami harap untuk dilanjutkan, yang mulia. Baiklah, bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah benar demikian? Untuk mediasi telah kami upayakan namun tidak menemukan titik temu. Untuk itu persidangan silakan untuk dilanjutkan, yang mulia. Baik, karena mediasi telah gagal, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Baiklah, untuk pihak tergugat, apakah telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Menerima, yang mulia. Baiklah, silakan kepada penggugat untuk membacakan gugatannya. Terima kasih, yang mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok, perihal gugatan wakaf yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya sendiri, Maria Sirait SH.MH, alamat Depok selanjutnya disebut sebagai kuasa penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan wakaf terhadap tergugat 1 yaitu Wildan Febriansyah dan tergugat 2 yaitu Ahmad Firdaus. Adapun gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2017, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kota Depok selaku pejabat pembuat akte ikrar wakaf telah menerbitkan akte ikrar wakaf nomor W307-35-10-2017 tertanggal 15 Oktober 2017. Kedua, bahwa adapun alasan diterbitkannya akte ikrar wakaf adalah penggugat telah mewakafkan sebidang tanah hak miliknya berupa tanah darat bersertifikat hak milik nomor 2157 luas 1119 meter persegi yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. 3. Bahwa di atas tanah yang telah diwakafkan penggugat sebelumnya telah dipagari sekelilingnya dan terdapat makam anggota keluarga wakif serta berdiri sebuah masjid Ar-Raudhah dan bangunan tambahan di sampingnya untuk pengurus masjid tinggal atau beristirahat. 4. Bahwa tujuan penggunaan tanah wakaf oleh tergugat 1 dan tergugat 2 untuk keperluan yayasan pondok pesantren yang beralamat di Bekasi. 5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 melalui rapat musyawarah lingkungan yang dihadiri oleh Ketua RT, Kelurahan Sukamaju Baru, Babinsa Koramil, Bimas dari Polsek Cimanggis, tokoh agama dan tokoh masyarakat menghasilkan bahwa nazir harus digantikan. 6.
bahwa penggugat sebagai wakif dan masyarakat lingkungan sekitar tanah wakaf melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kota Depok, melalui surat undangan tertanggal 30 Juli 2018 dengan agenda kegiatan adalah mediasi penyelesaian sengketa nazir wakaf perseorangan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok dan Ketua Badan Wakaf Indonesia atau BWI, perwakilan Kota Depok yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018 bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Depok. 7. Bahwa Badan Wakaf Indonesia berdasarkan keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat tentang penetapan nazir tanah wakaf bersertifikat wakaf nomor lokasi Kota Depok tertanggal 19 Desember 2018 telah memberhentikan dengan hormat nazir tanah wakaf. Dan selanjutnya menetapkan dan mengangkat yayasan berkedudukan di Kota Depok berdasarkan akte notaris nomor 10 tanggal 16 November 2018. 8. Bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan di dalam Pasal 45. 9. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan dalam Pasal 6. 10. Bahwa penggugat telah menginformasikan dan yayasan telah memberikan somasi kepada tergugat 1 dan tergugat 2 terkait adanya keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat nomor 083-BWI-IMZ strip 12-12/2018 tertanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan nazir tanah wakaf bersertifikat wakaf nomor lokasi Kota Depok dalam hal ini untuk segera mengosongkan lokasi tanah wakaf dan menyerahkan sertifikat asli tanah wakaf. Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka penggugat mohon kepada terhormat Kepala Pengadilan Agama Depok atau Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa perkara akuo berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam petitum primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sahnya keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan nazir tanah wakaf bersertifikat wakaf lokasi Kota Depok. 3. Memerintahkan kepada para tergugat untuk menyerahkan sertifikat asli tanah wakaf kepada penggugat. 4. Memerintahkan kepada para tergugat untuk mengosongkan lokasi tanah wakaf sejak putusan ini dikeluarkan. 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset banding maupun kasasi. 6. Menghukum para tergugat untuk membayar perkara. Dalam subsidiar, apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Depok 15 April 2019. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Maria Sirait SHMH. Baik, jadi bagaimana pihak penggugat, apakah ada tambahan atau perubahan atas gugatan yang saudara sampaikan? Kami tetap dengan gugatan yang semula, Yang Mulia. Baik, tetap dengan gugatan yang semula ya. Baik, pihak tergugat, apakah ingin menanggapi gugatan dari pihak penggugat? Kami akan menanggapi gugatan dari penggugat Yang Mulia. Apakah siap pada persidangan hari ini? Belum Yang Mulia, kami belum siap pada persidangan hari ini. Baik, karena belum siap, berapa lama waktu yang saudara perlukan untuk menyiapkan jawaban tersebut? 7 hari Yang Mulia. Bagaimana pihak penggugat, apakah keberatan dengan waktu yang diajukan oleh pihak tergugat? Tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, tidak keberatan ya, karena pihak tergugat akan menyampaikan jawaban gugatan secara tertulis, maka persidangan ini ditunda selama 7 hari dari sekarang. Untuk penitera, tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Yang Mulia. Tanggal 29 Mei 2019, bagaimana pihak tergugat apakah bisa hadir pada tanggal tersebut? Bisa Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Bisa, Yang Mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, majelis memberi kesempatan kepada pihak penggugat. Apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Cukup Yang Mulia dari saya. Hakim anggota, apa ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 di Pengadilan Agama Depok dengan agenda penyampaian jawaban dari pihak tergugat. Kepada para pihak agar menghadapi kembali pada tanggal dan jam tersebut tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditutup.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 1509/PDT-G/2019/PA.DPK tentang perkara wakaf antara Saudara Sulis Rahayu sebagai penggugat melawan Saudara Wildan Febriansyah sebagai tergugat pertama dan Ahmad Firdaus sebagai tergugat dua dinyatakan terbuka dan ditutup untuk umum. Sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban gugatan dari pihak tergugat. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Siap, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat silahkan maju dan bawakan salinan jawaban gugatan kepada majelis dan juga kepada pihak penggugat. Baik, Yang Mulia. Baik, untuk pihak tergugat silahkan dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban dalam perkara nomor 1509/Perdata-Gugatan/2019/Pengadilan Agama Depok kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Alvina Febrianti, SHMH, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar pada register nomor 359/RSK/1509/2019/Pengadilan Agama Depok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wildan Febriansyah selaku tergugat 1 dan Ahmad Firdaus selaku tergugat 2, menyampaikan tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Maria Sirait, yang disampaikan dalam persidangan minggu lalu. Dalam eksepsi bahwa penggugat telah mewakafkan sebidang tanah pribadi miliknya seluas 1.199 meter persegi yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat, dan masjid yang berada di atasnya kepada tergugat 1 sebagai ketua yayasan yang peruntukannya adalah untuk keperluan pondok pesantren pimpinan tergugat pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2017 dengan disaksikan oleh saksi bahwa sehubungan dengan telah sah wakaf telah diterbitkan akta ikrar sertifikat tanah, bahwa tiba-tiba penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 28 Mei 2019 melalui Pengadilan Agama Depok dengan nomor perkara 1509/Perdata-Gugatan/2019/Pengadilan Agama Depok. Menanggapi hal tersebut, tergugat 1 dan tergugat 2 berpendapat dan mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat telah salah alamat dalam mendalilkan gugatan dan tujuannya, karena wakaf telah diserahkan kepada yayasan pondok, sementara tergugat 1 dan tergugat 2 hanya mewakili wakaf. Jadi sudah seharusnya gugatan ini disampaikan atau ditolak. Kedua, bahwa dalam gugatan ini terjadi kekurangan pihak dikarenakan Nazir tidak hanya tergugat 1 dan tergugat 2, namun ada Nazir lainnya, sehingga sudah seharusnya gugatan ini dikesampingkan atau ditolak. Bahwa sejak telah dilakukannya ikrar wakaf dan diterbitkan akta ikrar wakaf pada tanggal 15 Oktober 2017, maka kedudukan atau legal standing penggugat tidak memenuhi syarat penggugat karena penggugat telah gugur sebagai pemilik tanah. Oleh karenanya, gugatan ini harus dikesampingkan atau ditolak. Dalam pokok perkara, bahwa benar alasan diterbitkan akta ikrar adalah karena penggugat wakaf telah melakukan akta ikrar di hadapan pejabat pembuat akta tanah di hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 terhadap sebidang tanah pribadi miliknya kepada Nazir yang antara lain tergugat 1, sekretaris tergugat 2, nama anggota dan diwakili oleh tergugat 1 dan disaksikan oleh nama. Bahwa benar sekretaris Iskandar Muda mengundurkan diri sebagai sekretaris, bahwa tidak benar apa yang didalilkan penggugat yang menyatakan ada rapat musyawarah di lingkungan yang dihadiri oleh ketua RT yang menghasilkan bahwa Nazir harus digantikan dengan alasan tergugat tidak amanah, bahwa mediasi yang telah dilakukan berdasarkan berbagai pihak termasuk mediator pengadilan agama telah tidak berhasil atau gagal dikarenakan sikap sombong dan angkuh dari penggugat. Bahwa menanggapi poin 8, gugatan penggugat tergugat memberikan jawaban bahwa tidak benar ada keputusan pergantian nazir perseorangan menjadi nazir berbadan hukum yang merupakan hasil musyawarah penyelesaian nazir dikarenakan tergugat tidak pernah mendapat undangan bentuk apapun atau rapat dalam bentuk apapun untuk menanggapinya. Dalam rekonvensi, bahwa penggugat rekonvensi 1 adalah pemimpin dan pengasuh yayasan pondok pesantren yang sebelumnya terletak di Komplek TNI. Penggugat rekonvensi 2 adalah bendahara yayasan pondok pesantren, sehingga kedudukan penggugat rekonvensi 1 dan 2 adalah bagian dari kepengurusan yayasan pondok pesantren. Bahwa tergugat rekonvensi telah mewakafkan sebidang tanah pribadi miliknya kepada tergugat 1 yang saat ini menjadi penggugat rekonvensi 1 dan penggugat rekonvensi 2. Bahwa dengan lengkapnya seluruh administrasi terhadap tanah wakaf, maka pengelola yayasan memindahkan yayasan tersebut yang sebelumnya di Komplek TNI Depok
ke tanah wakaf yang seharusnya. Bahwa pengurus dan pengelola yayasan pondok pesantren dalam tindakan tempat belajar mengajar ibadah lokasi tanah wakaf sebagaimana dimaksud poin 5 di atas juga telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit di mana biaya tersebut berasal dari infak dan sedekah umat Islam yang telah menyerahkan kepada pondok pesantren. Bahwa penggugat rekonvensi selaku pemimpin yayasan pondok pesantren telah merencanakan atau melakukan pembangunan pondok pesantren di lokasi tersebut, tapi tergugat rekonvensi tidak mau dan terjadi perselisihan. Bahwa penggugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi selaku nazir penerima wakaf juga tokoh masyarakat setempat juga telah menasihati tergugat mengenai pembangunan pondok pesantren. Namun tergugat rekonvensi tidak mau, bahkan tergugat rekonvensi melakukan teror terhadap santri-santri dan juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Bahwa sehubungan dengan gugatan penggugat tanggal 28, maka tergugat mengajukan rekonvensi bahwa tergugat rekonvensi sejak telah menyatakan ikrar dinyatakan tidak sah atas tanah tersebut karena tanah tersebut telah diberikan kepada penggugat rekonvensi, bahwa tergugat rekonvensi telah melakukan tindakan yang sangat merugikan penggugat rekonvensi sehingga tergugat rekonvensi wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Maka berdasarkan segala alasan dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Pengadilan Depok agar berkenan memutus sebagai berikut. Dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat, menyatakan bahwa gugatan yang telah diajukan penggugat ditolak. Dalam pokok perkara menyatakan menolak penggugat seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak sah, menyatakan penggugat tidak memenuhi legal standing, menyatakan yayasan sah milik tergugat, menolak selain dan selebihnya, dan mohon penggugat menghukum penggugat untuk bayar perkara. Dalam rekonvensi menyatakan tergugat rekonvensi tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, menyatakan bahwa penggugat rekonvensi berhak atas tanah tersebut, menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar ganti kerugian material dan imaterial, menghukum dan menetapkan uang som sebesar 500.000 per hari pada tergugat jika tidak melaksanakan. Apabila Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami dari kuasa hukum tergugat. Baik, jadi pihak tergugat, apakah ada tambahan atau perubahan atas jawaban yang saudara sampaikan? Tidak, Yang Mulia, kami tetap pada jawaban gugatan yang semula. Baik, untuk pihak penggugat, apakah akan menanggapi jawaban dari pihak tergugat? Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menanggapi jawaban dari yang tergugat Yang Mulia. Apakah sudah siap pada persidangan hari ini? Untuk persidangan hari ini kami belum siap Yang Mulia. Baik, karena belum siap, butuh berapa lama yang saudara butuhkan untuk menyiapkan jawaban tersebut? Sekitar 7 hari Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah keberatan dengan waktu 7 hari yang diminta oleh pihak penggugat? Tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, karena tidak keberatan, dari pihak penggugat akan menyampaikan replik secara tertulis, maka persidangan akan ditunda selama 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Penitera? Hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 Yang Mulia. Baik, 5 Juni 2019, bagaimana pihak penggugat apakah bisa hadir pada tanggal tersebut? Bisa Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Bisa, Yang Mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal yang ingin disampaikan dari pihak penggugat? Untuk persidangan hari ini kami rasa cukup Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami rasa cukup, Yang Mulia, untuk persidangan hari ini. Untuk hakim anggota, apa ada yang disampaikan? Tidak ada. Baik, karena tidak ada yang disampaikan dari para pihak, maka sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2019 di Pengadilan Agama Depok dengan agenda penyampaian replik dari pihak penggugat. Pada para pihak agar menghadapi kembali pada tanggal dan jam tersebut tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang melanjutkan perkara perdata dengan nomor 1509-PDT.G/2019-PA.TPK tentang perkara wakaf antara saudara Sulis Rahayu sebagai penggugat melawan saudara Wildan Febriansyah sebagai tergugat pertama dan Ahmad Firdaus sebagai tergugat kedua dinyatakan terbuka dan ditutup untuk umum.
Sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dari pihak penggugat. Bagaimana pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, pihak penggugat silakan maju dan bawakan salinan replik kepada majelis dan juga pada pihak tergugat. Baik, Yang Mulia. Baik, pada pihak penggugat silakan membacakan repliknya. Terima kasih, Yang Mulia. Replik penggugat dalam perkara nomor 1509-PT.G/2019-PA Depok kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1509-PT.G/2019 Pengadilan Depok. Di Pengadilan Agama Depok dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Saya sendiri Maria Febrianti Sirait, SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum EB Advokat yang beralamat di Komplek Purnawirawan, Kopas Pelita 2, Jalan GN Kerinci nomor 12, Sukantani, Tapos, Depok. Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada register nomor 241-RSK-1509-2019-PA Depok, tanggal 15 April 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Sulis Rahayu, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Depok. Sebagai penggugat menyampaikan tanggapan atas jawaban atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Alvina SHMH yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 10 Maret 2021 adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali. 2, bahwa ternyata tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat. 3, bahwa eksepsi tergugat pada nomor 7 poin A yang menyebutkan penggugat salah alamat dalam mendalilkan gugatannya. Keempat, bahwa eksepsi tergugat nomor 7 poin B yang menyatakan bahwa gugatan ini kekurangan pihak. Kelima, bahwa eksepsi tergugat nomor 7 poin C yang menyatakan bahwa penggugatan sudah tidak memiliki hak lagi terhadap tanah sehingga penggugat tidak dapat menggugat lagi. Dalam pokok perkara, 1, bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan eksepsi sepanjang masalah relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara. Kedua, bahwa penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh penggugat. 3, bahwa dari jawaban tergugat nomor 1 hingga 4 tidak perlu penggugat tanggapi lebih jauh, karena penggugat akan membuktikan dalam acara pembuktian kelak. Keempat, bahwa terhadap jawaban tergugat nomor 5, penggugat tanggapi bahwa penggugat selalu menghadiri setiap mediasi yang telah terjadwal dan menjalankannya dengan baik. Kelima, bahwa terhadap jawaban para tergugat cukup penggugat tolak dan mohon dikesampingkan dan akan penggugat buktikan dalam acara pembuktian kelak. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat atau setidaknya menyatakan tidak diterima untuk seluruhnya. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara. Dalam pokok perkara, 1, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah penggugat ajukan dalam gugatan penggugat. Kedua, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan dalam rekonvensi, 1, menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa tergugat rekonvensi mempunyai hak atas tanah wakaf seluas 1.199 meter persegi yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat, dan masjid yang berada di atasnya. Ketiga, menolak gugatan rekonvensi yang menyatakan mengganti rugi material dan imaterial. Demikianlah tanggapan penggugat atau replik atas surat tangkisan atau jawaban tergugat. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas kesempatan yang diberikan diucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Maria Sirait, SHMH. Baik, pihak penggugat, apakah ada tambahan atau perubahan atas replik yang saudara sampaikan? Bagaimana pihak penggugat? Kami tetap dengan replik yang semula, Yang Mulia. Baik, tetap dengan replik yang semula ya. Dari pihak tergugat, apakah sudah dapat menanggapi atau memberikan jawaban atas replik dari pihak penggugat? Kami akan memberikan jawaban atas replik yang diajukan oleh penggugat, Yang Mulia. Apakah sudah siap pada persidangan hari ini? Untuk persidangan hari ini, kami belum siap, Yang Mulia. Karena belum siap, butuh berapa lama yang saudara perlukan? Kami minta waktu 7 hari, Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat, bagaimana dengan waktu yang diminta dari pihak tergugat untuk menyiapkan jawaban dari replik yang saudara sampaikan?
Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka persidangan akan ditunda selama 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? Hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Yang Mulia. 12 Juni 2019. Baik, pihak penggugat apakah bisa hadir pada tanggal tersebut? Bisa, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Bisa Yang Mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal yang disampaikan dari para pihak? Pihak penggugat bagaimana? Untuk persidangan kali ini kami rasa cukup, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Cukup Yang Mulia untuk persidangan hari ini. Untuk hakim anggota, apa ada yang disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada Yang Mulia. Baik, karena cukup tidak ada hal yang disampaikan dari para pihak, maka selanjutnya sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 di Pengadilan Agama Depok dengan agenda penyampaian duplik dari pihak tergugat pada para pihak agar menghadap kembali pada tanggal dan jam tersebut tanpa dipanggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 1509/PDT-TG/2019/PA-DPK tentang perkara wakaf antara Saudara Sulis Rahayu sebagai penggugat melawan Saudara Wildan Febriansyah sebagai tergugat pertama dan Ahmad Firdaus sebagai tergugat kedua dinyatakan terbuka dan ditutup untuk umum. Baik, karena para pihak menginginkan persidangan segera dilanjutkan, maka sesuai dengan persidangan pada minggu lalu, maka acara persidangan hari ini kita lanjutkan dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Baik, kita sudah sampai pada sidang duplik ya. Saya ingin bertanya kepada para pihak, apakah sudah ada itikat baik atau upaya untuk berdamai karena majelis hakim masih memikirkan kedua belah pihak untuk berdamai sebelum memasuki persidangan selanjutnya. Bagaimana dengan pihak penggugat? Kami belum menemukan titik terang, Yang Mulia. Untuk itu perkara ini kami harap dilanjutkan. Baik, dari pihak tergugat bagaimana? Dari kami juga belum menemukan titik temu, oleh karenanya kami harap persidangan tetap dilanjutkan. Baik, karena para pihak menginginkan persidangan segera dilanjutkan, maka sesuai dengan acara sidang minggu lalu, pada hari ini kita lanjutkan dengan agenda penyampaian duplik dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap pada hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, pihak tergugat silahkan maju dan bawakan salinan duplik kepada majelis dan juga kepada pihak penggugat. Baik Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat silahkan membacakan dupliknya. Terima kasih Yang Mulia. Duplik nomor perkara 1509 garing Perdata Gugatan garing 2019 garing Pengadilan Agama Depok kepada yang terhormat Bapak Ketua atau Majelis Hakim di Pengadilan Agama Depok. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Alvina Febrianti SHMH selaku kuasa hukum dari Wildan Febriansyah dan Ahmad Firdaus selaku tergugat 1 dan tergugat 2 menyampaikan tanggapan atas replik yang diajukan oleh penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Maria Sirait SHMH yang disampaikan pada persidangan minggu lalu. Dalam eksepsi bahwa tergugat tetap pada gugatannya dan berpegang pada dalil-dalil jawaban gugatannya, bahwa penggugat telah salah alamat mendalilkan gugatan dan tujuan gugatan karena wakaf telah diserahkan kepada yayasan bukan kepada perorangan tergugat dan tergugat 1 dan tergugat 2, bahwa dalam gugatan ini telah terjadi kekurangan pihak karena nazir sebagai penerima wakaf bukan hanya tergugat 1 dan 2, melainkan ada nazir yang lainnya, bahwa dengan demikian dalil-dalil penggugat dalam gugatan dan repliknya sepantasnya untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak dan tidak berdasar hukum. Dalam pokok perkara bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat, bahwa benar pada tanggal 15 Oktober telah terbit akta ikrar wakaf dengan nazirnya adalah tergugat 1, sekretaris, tergugat 2, nama dan anggota, bahwa benar alasan diterbitkan akta ikrar wakaf adalah karena penggugat telah melakukan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar di Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kota Depok pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 dengan nadir tergugat 1, tergugat 2, sekretaris, anggota, dan untuk keperluan pondok pesantren.
Bahwa benar sekretaris mengundurkan diri, bahwa tidak benar yang didalilkan oleh penggugat yang menyatakan rapat musyawarah di lingkungan karena tergugat sendiri tidak mendapatkan undangan tersebut. Dalam rekonvensi, bahwa dengan lengkapnya seluruh syarat administrasi terhadap tanah wakaf tersebut, maka pengurus, pengelola, dan pengurus yayasan pondok pesantren memindahkan tempat belajar mengajarnya dan ibadah sholat mengaji ke lokasi tanah wakaf dan terletak di Kota Depok, dan mengembalikan tempat tersebut pada pemiliknya karena kontrak tidak diperpanjang berdasarkan alasan sebagaimana di atas, maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memeriksa selanjutnya memutuskan dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat, menyatakan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak sah, menyatakan penggugat tidak mempunyai legal standing, menyatakan yayasan sah milik penerima yaitu tergugat, menolak selain dan selebihnya yang dimohonkan penggugat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam rekonvensi menyatakan tergugat rekonvensi tidak mempunyai hak atas tanah, menyatakan bahwa penggugat rekonvensi 1 dan 2 adalah nazir yang sah atas tanah wakaf, menghukum dan menetapkan tergugat untuk membayar ganti kerugian material dan imaterial, menghukum dan menetapkan dwangsom sebesar 500.000 per hari kepada tergugat rekonvensi jika tidak melaksanakan penetapan pengadilan. Demikian tanggapan tergugat. Atas replik dari penggugat, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas kesempatan yang diberikan, saya sampaikan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Baik, jadi pihak tergugat, apakah ada tambahan atau perubahan atas duplik yang saudara sampaikan? Kami tetap pada duplik yang kami sampaikan semula, Yang Mulia. Baik, bagaimana dari pihak penggugat, apakah mengerti duplik yang sudah disampaikan dari pihak tergugat? Kami mengerti, Yang Mulia. Baik, mengerti ya. Acara persidangan selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan putusan selah. Untuk itu, majelis akan bermusyawarah terlebih dahulu selama 7 hari. Baik, 7 hari dari sekarang, tanggal berapa, Monitara? Tanggal 19 Juni 2019, Yang Mulia. 19 Juni 2019. Bagaimana pihak penggugat, apakah bisa? Bisa, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Bisa, Yang Mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal-hal yang ditanyakan atau disampaikan dari pihak penggugat? Untuk persidangan kali ini saya rasa cukup, Yang Mulia. Untuk pihak tergugat bagaimana? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Untuk hakim anggota, apa ada yang disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Baik, karena sudah cukup, tidak ada hal yang disampaikan dari para pihak, maka selanjutnya sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 di Pengadilan Agama Depok dengan agenda pembuktian dan saksi dari pihak penggugat dan pihak tergugat kepada para pihak agar menghadap kembali pada tanggal dan jam tersebut tanpa dipanggil kembali. Karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan, maka dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 1509-PDT-G-2019-2019-PA-DPK tentang perkara wakaf antara Saudara Sulis Rahayu sebagai penggugat melawan Saudara Wildan Febriansyah sebagai tergugat pertama dan Ahmad Firdaus sebagai tergugat kedua dinyatakan terbuka dan ditutup untuk umum. Jadi kita pada hari ini akan membacakan putusan terlebih dahulu ya untuk pihak penggugat. Apakah sudah siap pada persidangan hari ini? Sudah siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Siap, Yang Mulia. Baik, setelah bermusyawarah, majelis hakim memutuskan putusan selah nomor 1509-PDT-G-2019-PA-DPK Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Depok yang meriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara gugatan wakaf antara Sulis Rahayu bertempat tinggal di Kota Depok dalam hal ini memberi kuasa kepada Maria Febrianti Sirait SH Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum EB Advokat yang beralamat di Komplek Purnawirawan, Kopassus Pelita 2, Jalan Guna Kerinci nomor 12
berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada register nomor 241/1509/2019/PA.DPK tanggal 15 April 2019. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Wildan Febriansyah pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kota Bekasi sebagai tergugat pertama dan Ahmad Firdaus bertempat tinggal di Bekasi sebagai tergugat 2. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alvina Febrianti SH. Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada register nomor 353/RSK/1509/2019/PA.DPK tanggal 18 April 2019. Selanjutnya disebut sebagai para tergugat. Menimbang bahwa tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tergugat menolak gugatan penggugat karena penggugat tidak memiliki legal standing dan kedudukan hukum sebagai penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum eksepsi tergugat. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan jawaban atas eksepsi yang diajukan tergugat yang pada pokoknya menolak eksepsi dari tergugat pertama dan tergugat kedua sebagaimana dimuat dalam posita dan petitum jawaban eksepsi penggugat. Menimbang bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan eksepsi perkara akuo pada putusan selah nomor 1509/PDT-G/2019/PA.DPK tanggal 12 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi dan duplik tergugat. Kedua, memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini. Ketiga, menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir. Baiklah, pada para pihak, setelah putusan selah dibacakan, agenda selanjutnya adalah pembuktian oleh para pihak. Majelis hakim akan memberikan kesempatan pertama kepada pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silahkan mengajukan alat bukti ke meja majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Silakan pihak tergugat untuk mengecek alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Baik, Yang Mulia. Baik, silahkan kembali ke tempat duduk. Pihak penggugat, apakah Anda akan menghadirkan saksi ke ruangan persidangan pada hari ini? Iya, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Saksi pertama atas nama Alvina dan saksi kedua atas nama Rizky. Baik, untuk panitera silakan panggil saudara Alvina untuk masuk ke ruang sidang. Baik, untuk saksi atas nama Alvina dipersilakan memasuki ruangan sidang. Baik, saksi silahkan duduk. Baik, untuk saudara saksi, apakah saksi siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Silakan saudara saksi untuk maju ke depan untuk membawakan kartu identitasnya dan diberikan kepada majelis. Baik, silahkan duduk kembali. Baik, untuk saksi silahkan jawab sesuai kartu identitas saudara. Nama? Alvina Azainul Ayami. Alamat? Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 45, Kota Depok. Pekerjaan? Guru. Agama? Islam, Yang Mulia. Kepada saksi sebelum sumpah diambil, apakah saksi memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan penggugat? Tidak, Yang Mulia. Saya hanya tetangga dari penggugat dan sebagai mantan sekretaris Nadir. Apakah saudara saksi ingin tetap melanjutkan kesaksiannya? Iya, Yang Mulia. Baik, untuk hakim anggota 2 bisa dilanjutkan. Baik, berdasarkan pasal 147 HIR, karena saksi ingin tetap melanjutkan kesaksiannya, maka saksi akan disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Saudara saksi silahkan berdiri dan mengarah kepada juru sumpah untuk diambil sumpah. Baik. Baik, saudara saksi, silahkan ikuti lafal sumpah yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali.
Silakan untuk hakim anggota jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk saudara saksi Alvina, untuk pertama, apakah saudara saksi mengenal dengan para penggugat? Mengenal majelis. Lalu, apakah saksi tahu di mana tanah milik wakaf yang sekarang menjadi tanah wakaf? Tahu majelis, kan saya tinggal di daerah tersebut. Nah, apakah saksi juga mengetahui bahwa saat ini sedang ada permasalahan yang menyangkut saudara Wildan selaku tergugat? Mengetahui majelis. Bisa saudara jelaskan bagaimana permasalahannya? Baik, yang saya ketahui, masalah tersebut disebabkan karena saudara Wildan tidak jujur, tidak amanah, dan sering meninggalkan anak-anak santri. Maaf menyela Yang Mulia. Bagaimana saudara saksi ini bisa mengetahui bahwa Nadir tidak jujur atau tidak amanah? Apakah ada bukti terkait hal tersebut? Saya sering melihat para santri sering keluar dari yayasan dan sering meminta makan kepada saudari Sulis. Kemudian pernah saya bertanya, emang di yayasan tidak disediakan makan? Mereka menjawab, bila di yayasan tidak disediakan makan. Menurut saya, hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa yayasan atau pihak tergugat tidak amanah dan melantarkan para santri. Baik, harap tetap kondusif untuk kuasa tergugat. Nanti akan diberi waktu untuk bertanya. Baik, akan saya lanjutkan. Apakah selama ini tidak ada bantuan berupa dana dari luar untuk membantu para santri? Setahu saya sering ada bantuan dari warga sekitar berupa dana. Dana tersebut diberikan dengan tujuan untuk pengembangan tanah, wakaf, dan keperluan santri. Namun setahu saya, atas bantuan tersebut tidak ada laporan pertanggungjawabannya, dan tergugat memberikan kepada santri hanya untuk formalitas. Kemudian setelah memberikan, pihak tergugat yaitu Wildan menarik kembali dengan alasan untuk uang transfer. Bagaimana saudara saksi tahu bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban? Karena biasanya laporan pertanggungjawaban hanya diberikan kepada pengurus, sedangkan Anda bukan lagi pengurus. Karena bantuan kebanyakan dari warga sekitar, dan sudah seharusnya ada laporan pertanggungjawabannya. Namun pihak Wildan tidak memasang apapun termasuk papan pengumuman dan tidak pernah ada laporan tertulis mengenai seluruh kegiatan serta Apakah selama ini warga pernah membicarakan tentang permasalahan ini untuk dicari jalan keluarnya? pernah ada majelis. Warga pernah mengadakan musyawarah dalam rangka pertemuan mediasi dengan aparat dari Kementerian Agama, namun tidak ada kejelasan. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, dari kuasa penggugat, apa ada yang ditanyakan? Baik, untuk saksi Alvina, ini kan pernah jadi sekretaris. Kenapa Anda memilih untuk mengundurkan diri? Selama saya menjabat sebagai sekretaris Nadir, yang kurang lebih 1 tahun, saya tidak pernah diberi pekerjaan apapun. Jadi saya merasa saya tidak memiliki kepentingan, jadi lebih baik. Jadi memang benar ya bahwa tergugat ini sudah terlihat lalai dalam kepengurusan Yayasan Wakaf ini? Maaf Yang Mulia menyela. Pertanyaan tersebut menggiring opini bahwa memang tergugat bersalah, padahal belum ada bukti konkret akan hal tersebut. Apalagi saksi sudah tidak bekerja lagi dengan tergugat, kan? Harap tenang kuasa tergugat. Bisa lanjutkan kembali untuk kuasa penggugat. Baik, selama saksi menjadi sekretaris tergugat, apakah saksi dapat membenarkan perilaku tergugat selama mengurus Yayasan Wakaf tergugat? Saya tidak dapat menyalahkan atau membenarkan
karena itu bukan ranah saya. Namun saya tegaskan kembali bahwa selama saya menjabat sebagai sekretaris tergugat selama kurang lebih 1 tahun, saya tidak pernah dilibatkan, sehingga saya merasa tidak ada kerjaan yang bisa saya kerjakan. Jadi akhirnya saya mengundurkan tergugat. Baik, cukup dari saya Yang Mulia. Baik, untuk kuasa tergugat silahkan bila ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang ingin saya tanyakan, tadi saksi memberikan keterangan bahwa dari bantuan dari warga tidak ada laporan pertanggungjawabannya, dan tergugat memberikan kepada santri hanya untuk formalitas dan kemudian diminta kembali untuk alasan uang transport dan lain-lain. Apakah saksi mempunyai bukti bahwa tergugat memberikan bantuan untuk santri hanya sebagai formalitas saja? Saat saya menjabat sebagai sekretaris Nadir, memang uang tersebut dikasihkan, namun diambil kembali oleh tergugat dengan alasan untuk uang transport dan. Berarti itu saat Anda menjadi sekretaris ya? Iya. Berarti setelah Anda berhenti menjadi sekretaris, Anda tidak mengetahui permasalahan internalnya ya? Tidak. Baik, cukup dari saya Yang Mulia. Baik, karena cukup untuk saksi Alvina dapat meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya dipersilakan untuk panitera memanggil saksi Rizky Anjani ke ruang sidang. Baik, untuk saksi atas nama Rizky Anjani silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saksi silahkan duduk. Apakah saksi siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Silakan kepada saksi untuk maju ke depan untuk membawakan kartu identitasnya dan memberikan kepada majelis hakim. Baik, silakan duduk kembali. Untuk saksi silakan jawab sesuai kartu identitas saudara. Nama? Rizky Anjani. Alamat? Dan Insinyur Haji Juanda, nomor Kota Depok. Pekerjaan? Swasta. Agama? Islam. Kepada saksi sebelum sumpah diambil, apakah saksi memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan penggugat? Tidak ada hubungan apa-apa Yang Mulia. Saya merupakan tetangga dari penggugat. Apakah saudara saksi ingin tetap melanjutkan kesaksiannya? Iya, saya akan tetap melanjutkan. Baik, untuk hakim anggota 1 bisa dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara silakan berdiri. Saudara saksi, ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya sebagai saksi. Saya sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Tidak lain dari anarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, untuk hakim anggota, jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk saudara saksi, apakah saudara benar menyaksikan proses akad ikrar wakaf tersebut? Iya, mengenal Yang Mulia. Apakah saksi mengetahui lokasi tanah wakaf tersebut? Iya, saya mengetahui bahwasanya lokasinya itu jarak antara rumah saya dengan tanah wakaf sekitar 100 meter. Baik. Apakah saudara benar menyaksikan proses daripada akad ikrar wakaf tersebut? Iya, saya merupakan salah satu saksi yang hadir saat proses akad ikrar wakaf tersebut. Baik. Dan saya juga menyaksikan terus? saat wakif selaku penggugat menyerahkan tanah wakaf kepada tergugat. Baik. Apakah saudara mengenal tergugat? Ia mengenal. Bagaimana perspektif saudara mengenai tergugat ini dalam menjalankan yayasan wakaf tersebut yang dinilai tidak amanah oleh penggugat? Saya tidak tahu Nadir tidak melaksanakan, saya tahu Nadir melaksanakan amanahnya dengan baik, karena pada awalnya itu anak santri berjumlah 35 orang berusia antara 11 sampai 12 tahun. Anak-anak yang harusnya masih dalam usia sekolah, tetapi mereka tidak disekolahkan. Anak santri hanya diajari pada saat tergugat ada di lokasi, Yang Mulia. Sedangkan apabila tergugat tidak ada, maka anak-anak bebas keluar masuk lokasi. Ada yang nongkrong di jalan, ada yang menangis di pinggir jalan, sehingga banyak santri yang kabur dan sebagian dijemput kembali oleh orang tuanya. Sehingga hanya cuma 2 santri saja yang tersisa. Oke, baik. Lalu setelah melihat kejadian tersebut, apa yang dilakukan warga sekitar? Apakah ada musyawarah atau semacamnya?
Iya ada. Di tahun 2017 itu masyarakat sekitar pernah mengajukan protes melalui Babinsa dan Bimas mengenai keberatan mereka atas pengelolaan anak-anak santri oleh Nazir yang tidak sesuai dengan syariat Islam, di mana antara santri laki-laki dan perempuan itu disatukan tempat tinggalnya. Dan santri-santri perempuan sehingga membuat marah penggugat, dan dalam mengatasi sengketa kepengurusan Nadir juga pernah dilaksanakan musyawarah yang difasilitasi oleh ketua RT dan dihadiri oleh masyarakat sekitar. Pada saat itu saksi melihat ketua Nadir selaku tergugat hadir, kemudian pergi lagi sehingga tidak tercapai kesepakatan. Oke, baik, terima kasih. Cukup ya Mulia. Baik, untuk kuasa penggugat jika ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Di sini saksi merupakan warga sekitar, sehingga pasti masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Apakah ada persoalan lainnya yang saksi ketahui? Ada. Saya mengetahui bahwa ada sumbangan dari masyarakat untuk para santri. Namun tidak ada transfer pengelolaannya, bahkan sering santri tidak mendapat jatah makan. Sehingga mereka itu sering meminta makan kepada wakif selaku penggugat. Selain itu, kepengurusan yayasan tidak berjalan dengan baik. Sehingga saksi Alvina sebagai sekretaris mengundurkan diri. Baik, jadi dari kejadian tersebut dapat dilihat bahwa tergugat kurang amanah, begitu ya? Ya, betul. Apakah saksi tahu bahwa di atas tanah wakaf tersebut telah berdiri bangunan masjid? Ya, saya mengetahui. Lalu sekarang bagaimana pengelolaan masjid tersebut? Kalau pengelolaannya, saya kurang tahu bagaimana pengelolaannya. Namun saat ini aktivitas masyarakat di masjid tersebut hanya seatas pelaksanaan sholat Jumat saja. Lalu mengapa tidak dilakukan sholat wajib lainnya di area masjid tersebut? Karena tidak dibuka sholat wajib 5 waktu dan hanya dibuka saat sholat Jumat saja. Baik, cukup dari saya Yang Mulia. Baik, untuk kuasa tergugat mungkin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tadi saksi menyebutkan beberapa permasalahan yang dilakukan oleh Nadir atau selaku tergugat. Bila sudah mengetahui Nadir kurang amanah, lalu mengapa tidak langsung diganti saja? Yang saya tahu, wakif telah berusaha mengajukan penggantian Nadir ke Kementerian Agama. Dan oleh karena itu ditunjuklah Nadir yang baru, yaitu namanya Ali Murtaho, selaku ketua Nadir. Namun Nadir baru ini belum melaksanakan tugasnya, dikarenakan Nadir yang lama, selaku tergugat itu tidak bersedia meninggalkan lokasi tanah wakaf. Mengapa menjalankan tugas harus menunggu tergugat keluar? Seharusnya Nadir sudah dapat melaksanakan tugasnya ya, karena kan sudah punya wewenang. Maaf kalau untuk hal itu saya kurang tahu. Lalu di sini saksi bilang bahwa masjid tidak dibuka kecuali saat sholat Jumat. Apakah saksi sudah memeriksanya secara langsung itu benar terkunci atau hanya tertutup saja? Saya tidak sampai memeriksa, namun saya lihat dari luar masjid tertutup dan sepi, tidak seperti sholat Jumat. Mungkin seharusnya saksi memeriksanya terlebih dahulu ya. Dari saya cukup Yang Mulia. Baik, karena sudah cukup, untuk saksi Rizky Anjani dapat dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan. Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap Yang Mulia. Silakan pihak penggugat maju untuk meriksa alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat. Baik Yang Mulia. Baik Yang Mulia. Baik, silakan duduk kembali ke tempat duduk. Pihak tergugat, apakah Anda akan menghadapi saksi ke ruang sidang pada hari ini? Iya Yang Mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Saksi pertama atas nama Doni dan saksi kedua atas nama Ria.
Baik, silakan penitera panggil untuk saksi yang bernama Doni memasuki ruang sidang ini. Untuk saksi atas nama Doni dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, saksi silahkan duduk. Apakah saksi siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Silahkan kepada saksi untuk maju ke depan untuk membawakan kartu identitasnya dan diberikan kepada majelis. Baik, silahkan duduk kembali. Untuk saksi, silahkan jawab sesuai kartu identitas saudara. Nama? Doni Ricardo. Alamat? Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 30, Kota Depok. Pekerjaan? Swasta. Agama? Agama Islam. Kepada saksi sebelum sumpah diambil, apakah saksi memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan tergugat? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara saksi ingin tetap melanjutkan kesaksiannya? Iya, Yang Mulia. Baik, untuk hakim anggota 2 bisa dilanjutkan. Baik, silahkan pada saudara berdiri. Saudara saksi ikuti lafal sumpah yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah, saya bersumpah. saya sebagai saksi Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silahkan duduk kembali. Silakan hakim anggota jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal dengan tergugat? Mengenal, Yang Mulia, saya merupakan tetangga. Dulunya saya mengenal penggugat, lebih dahulu sedang dengan tergugat, baru kenal sejak ada wakaf tanah. Lalu, apakah saksi mengetahui lokasi dari tanah wakaf tersebut? Saya mengetahui Yang Mulia, kebetulan saya merupakan ketua RT dari tempat tersebut. Lokasi tanah wakaf tersebut sekitar 200 meter dari rumah saya. Berarti Anda di sini sebagai ketua RT tahu ya tentang proses wakaf dan pengurusan administrasinya tanah milik Sulis selaku penggugat. Tahu Yang Mulia, bahkan secara insidentil saya memantau tempat tersebut. Berarti saksi tahu perihal permasalahan wakaf ini? Saya mengetahui Yang Mulia, saya tahu proses ini sejak wakif menyerahkan tanah wakafnya kepada Nadir. Bisa saudara saksi jelaskan apa penyebab masalah? Bisa saudara saksi jelaskan apa penyebab masalah ini? Baik, jadi permasalahan ini disebabkan karena wakif melihat ada kejanggalan yang dilakukan oleh Nadir. Nadir tidak terbuka atau tidak transparan dalam masalah keuangan, meskipun ada spanduk terpasang bahwa yayasan untuk sosial dan banyak donatur yang menyumbang, tetapi tidak pernah ada laporan keuangannya. Saya selaku ketua RT, sama dengan bendahara RT, tidak tahu persis persoalan keuangan dari donatur masyarakat sekitar karena pengurus tidak bisa diaudit. Sekian Yang Mulia. Mungkin cukup dari saya Yang Mulia. Baik, untuk kuasa tergugat dipersilahkan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, saksi di sini menjelaskan bahwa saksi merupakan ketua RT setempat. Berarti saksi memang benar tahu ya bahwa tanah wakaf tersebut diberikan dari wakif selaku penggugat kepada Nadir selaku tergugat. Benar, tanah tersebut diwakafkan kepada Nadir. Apa saksi mengetahui untuk apa atau tujuannya apa dari pewakafan tanah tersebut? Yang saya tahu, tanah wakaf tersebut digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Baik, cukup dari saya Yang Mulia. Baik, untuk pihak penggugat jika ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara mengetahui proses belajar mengajar yang ada di yayasan tersebut? Saya tahu wakif akan mengganti kepengurusan Nadir, tetapi sampai saat ini masih dikelola oleh Nadir yang Baik, lalu apakah saksi tahu tentang pergantian ketua Nadir di yayasan tersebut?
Iya, saya tahu Wakif akan mengganti kepengurusan Nadir, tetapi sampai saat ini masih dikelola oleh Nadir yang lama. Apakah saksi tahu penyebabnya? Untuk itu, saya tidak mengetahui hal tersebut. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, karena sudah cukup, untuk saksi Doni dapat meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya dipersilahkan untuk panitera memanggil saksi kedua, yaitu Siti Choiriah, ke ruang sidang. Baik, untuk saksi atas nama Siti Khairiah, silakan memasuki ruangan persidangan. Baik, silakan duduk. Apakah saksi siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Silakan kepada saksi untuk maju ke depan untuk membawakan kartu identitasnya dan diberikan kepada majelis. Baik, silakan duduk kembali. Untuk saksi silakan jawab sesuai kartu identitas saudara. Nama, Siti Khairiah, alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 33 Kota Depok. pekerjaan, Swasta, agama. Islam. Baik, kepada saksi sebelum sumpah diambil, apakah saksi memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan tergugat? Tidak Yang Mulia, saya merupakan tetangga dari tergugat. Apakah saudara saksi ingin tetap melanjutkan kesaksiannya? Iya Yang Mulia. Baik, untuk hakim anggota 1 bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk saudara saksi bisa berdiri. Saudara saksi ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya sebagai saksi Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, silakan untuk hakim anggota jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengenal tergugat? Kenal Yang Majelis. Saya mengenal tergugat selama 2 tahun. Baik. Apakah saudara saksi mengetahui tentang konflik antara Nadir selaku tergugat dan Wakif selaku penggugat? Mengetahui. Bagaimana Anda bisa tahu? Saya mengetahui konflik tersebut berdasarkan informasi dari Nadir dan cerita masyarakat sekitar. Lalu apakah Anda tahu penyebab dari konflik tersebut? Ya, saya tahu konflik yang terjadi disebabkan Nadir tidak sependapat atau tidak sejalan dengan kehendak Wakif. Sering ada perbedaan pendapat mengenai teknis pengelolaan, contohnya masalah penanganan santri tidak terkelola dengan baik sehingga santri berkurang yang awalnya 30 menjadi 10 santri. Pasokan air sering terputus. Tidak ada laporan rutin yang saya tahu, hanya 1 kali laporan dari Nadir sehingga tujuan Wakif untuk menjadikan tanah wakaf sebagai pesantren tidak terlaksana. Oke, baik. Cukup Yang Mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, persilahkan jika ada pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Tadi saksi mengatakan bahwa saksi tahu konflik dari cerita masyarakat. Berarti di sini saksi tidak tahu secara langsung konflik tersebut ya? Iya, saya tidak tahu. Saya hanya tahu dari masyarakat sekitar. Baik, di sini berarti kita tahu bahwa saksi tidak mengetahui konflik secara langsung. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan, apakah saat ini di area masjid masih ada kegiatan? Yang saya tahu saat ini kegiatan masih berjalan dan tidak ada gangguan, adalah kegiatan ibadah. Baik, cukup dari saya Yang Mulia. Baik, untuk kuasa penggugat silahkan jika ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tadi kan saksi bilang bahwa mengetahui konflik dari Nadir dan masyarakat sekitar. Bagaimana saksi membuktikan bahwa itu pernyataan dari Nadir maupun masyarakat itu benar? Ya, memang saya hanya mengetahui cerita dari masyarakat sekitar, jadi saya belum mengetahui benar atau salahnya. Baiklah, cukup dari saya Yang Mulia. Baik, untuk keterangan saksi sudah semua ya. Dari pihak penggugat, apakah ada tambahan atas alat bukti saudara? Tidak ada Yang Mulia.
Baik, bagaimana dengan pihak tergugat? Apa ada tambahan atas alat bukti saudara? Cukup dari kami, Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah ingin memberikan kesimpulan? Kami akan memberikan kesimpulan, Yang Mulia. Apakah sudah siap pada persidangan hari ini? Belum, Yang Mulia. Baik, karena belum, pihak tergugat bagaimana? Apakah akan memberikan kesimpulan? Dari kami juga akan memberikan kesimpulan, Yang Mulia. Apakah sudah siap pada persidangan kali ini? Untuk persidangan hari ini belum siap, Yang Mulia. Baik, dikarenakan belum, berapa lama waktu yang saudara perlukan? Kami meminta waktu selama 7 hari, Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat, bagaimana dan waktu 7 hari yang diminta oleh tergugat? Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, karena tidak keberatan dari pihak penggugat dan pihak tergugat belum siap dengan kesimpulannya, maka selanjutnya sidang ditunda selama 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Penitera? Hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah bisa hadir pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019? Bisa, Yang Mulia. Untuk pihak tergugat, bagaimana? Bisa, Yang Mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal yang ingin disampaikan dari pihak penggugat? Dari saya cukup, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Untuk persidangan hari ini saya rasa cukup, Yang Mulia. Untuk hakim anggota, mungkin ada yang disampaikan? Sudah cukup, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada hal yang disampaikan dari para pihak, maka selanjutnya sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 di Pengadilan Agama Depok dengan agenda penyampaian kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat kepada para pihak agar menghadap kembali pada tanggal dan jam tersebut tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 15-9-PDT-G-2019-PA-DPK tentang perkara wakaf antara Saudara Sulis Rahayu sebagai penggugat melawan Saudara Wildan Febriansyah tergugat pertama dan Ahmad Firdaus sebagai tergugat kedua dinyatakan terbuka dan ditutup untuk umum. Tok, tok, tok. Baik, persidangan hari ini kita lanjutkan sesuai dengan penundaan acara sidang pada minggu lalu. Maka sidang pada hari ini akan dilanjutkan dengan penyampaian simpulan, baik simpulan dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis? Dalam bentuk tertulis, Yang Mulia. Baik, silakan maju dan bawakan salinan kesimpulan kepada majelis. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan membacakan kesimpulannya. Terima kasih, Yang Mulia. Kesimpulan penggugat dalam perkara nomor 1509-PDT-G-2019 Pengadilan Depok kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1509-PDT-G-2019 Pengadilan Agama Depok. Di Pengadilan Agama Depok dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Maria Sirait, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EB Advokat berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 15 April 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili penggugat. Perkenankanlah bersamaan ini kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 1509-PDT-G-2019 Pengadilan Agama Depok sebagai berikut. Bagian pertama, fakta-fakta dalam persidangan. 1. Bahwa penggugat selalu hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Bahwa penggugat mengusahakan kepada kuasa hukumnya untuk beracara dalam setiap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan setelah dilaksanakan mediasi oleh hakim dan hasil mediasi tersebut tidak menghasilkan titik temu sehingga dinyatakan gagal. Bagian kedua dalam gugatan. 1. Bahwa penggugat telah mewakafkan sebidang tanah pribadi miliknya seluas 1.199 meter persegi yang terletak di kota Depok, Jawa Barat dan masjid yang berada di atasnya kepada Ustadz tergugat 1 sebagai ketua Yayasan
peruntukannya adalah untuk keperluan Pondok Pesantren Pimpinan Tergugat 1 pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2017 dengan kesaksian oleh saksi wakaf, sekretaris Ustadz, sekretaris, dan ketua RT Kota Depok. Yang kedua, bahwa sehubungan dengan telah sah wakaf dan telah diterbitkannya akte ikrar wakaf oleh PPAW Kecamatan Tapos, Kota Depok, maka kemudian diterbitkanlah sertifikat tanah wakaf. Yang ketiga, bahwa susunan pengurus nazir wakaf tanah masjid sesuai poin 2 dalam eksepsi ini telah dilaporkan juga kepada Lurah Sukamaju baru pada tanggal 1 November 2017 sehingga telah diketahui oleh pejabat kelurahan dan kewilayahan setempat. Yang keempat, bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri nazir, maka dilakukan perubahan susunan kepengurusan nazir dengan mengeluarkan sekretaris dan anggota dan untuk itu telah dicatatkan di kantor notaris. Yang kelima, bahwa tiba-tiba penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 28 Mei 2019 melalui Pengadilan Agama Depok nomor perkara 1509-PD.G garing 2019 garing Pengadilan Depok. Bagian 3 yaitu bukti-bukti surat. Yang pertama, fotokopi sertifikat hak milik nomor 2127 atas nama pembina. Yang kedua, fotokopi salinan akte ikrar wakaf. Yang ketiga, fotokopi sertifikat tanah wakaf. Yang keempat, fotokopi surat pernyataan pengunduran diri dan sebagainya. Bagian keempat, saksi. Saksi 1 penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi 2 penggugat juga sudah telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Bagian kelima, permohonan. Berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan dan sampaikan dalam kesimpulan penggugat tersebut di atas, maka saya sebagai kuasa penggugat memohon kepada majelis hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan dengan amar. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sahnya keputusan Badan Pelaksanaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat nomor tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan nazir tanah wakaf bersertifikat wakaf lokasi Kota Depok. 3. Memerintahkan kepada para tergugat untuk menyerahkan sertifikat asli tanah wakaf kepada penggugat. Keempat, memerintahkan kepada para tergugat untuk mengosongkan lokasi tanah wakaf sejak putusan ini dikeluarkan. Yang kelima, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi. Yang keenam, menghukum para tergugat untuk membayar perkara. Dalam subsidiar, apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Baik, dari pihak penggugat, apakah ada perubahan atas kesimpulan yang sudah saudara sampaikan? Kami tetap pada kesimpulan yang semula, Yang Mulia. Baik, selanjutnya penyampaian kesimpulan dari pihak tergugat. Apakah saudara sudah siap menyampaikan kesimpulan saudara? Siap, Yang Mulia. Silahkan dibacakan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kesimpulan tergugat dalam perkara nomor 1509/Perdata-Gugatan/2019 Pengadilan Agama Depok kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Alvina Febriati, SHMH, selaku kuasa hukum dari tergugat 1 dan tergugat 2 berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada Pengadilan Agama tanggal 18 Juni 2019 dalam hal ini bertindak dan atas nama mewakili tergugat. Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil eksepsi dan jawaban tergugat tertanggal 28 Mei 2019 dan menolak gugatan penggugat tertanggal 15 April 2019 kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat. Bahwa hal-hal yang terungkap di persidangan dan telah diakui oleh penggugat atau tidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh tergugat, maka mohon telah terbukti kebenarannya merupakan fakta. Pertama, fakta dalam persidangan bahwa tergugat selalu hadir didampingi oleh kuasa hukumnya dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis. Kedua, bahwa penggugat menguasakan kepada kuasa hukumnya untuk beracara dalam setiap persidangan dan hasil mediasi tersebut tidak menghasilkan titik temu dan sehingga dinyatakan gagal. Dalam eksepsi bahwa penggugat telah salah alamat, bahwa dalam gugatan ini telah terjadi kekurangan para pihak, dan bahwa telah dilakukannya ikrar wakaf, maka kedudukan atau legal standing penggugat tidak memenuhi syarat lagi sebagai penggugat karena hak penggugat telah gugur sebagai pemilik tanah. Dalam pokok perkara bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2017 telah terbit akta ikrar wakaf dengan nomor dan sebagai nazirnya adalah tergugat 1, tergugat 2, sekretaris, bendahara, dan anggota. Bahwa benar alasan ditetapkannya akta ikrar adalah karena penggugat telah melakukan ikrar
pada hari Minggu tanggal 15 Oktober terhadap sebidang tanah miliknya kepada tergugat, bahwa benar Sekretaris Iskandar Muda mengundurkan diri, bahwa tidak benar adanya dalil oleh penggugat yang menyatakan adanya rapat musyawarah karena tergugat sendiri tidak merasa adanya undangan tentang hal tersebut. Bahwa menanggapi poin ke-9, tergugat memberi jawaban tidaklah berdasar dan beralasan atas hukum bahwa dilakukannya perpindahan nadir dalam rekonvensi, bahwa tiba-tiba tergugat rekonvensi mengajukan gugatan tanggal 28 Mei Pengadilan Agama dengan nomor perkara 1509 garing perdata gugatan garing 2009 Pengadilan Agama Depok, bahwa sehubungan dengan gugatan penggugat tersebut, tergugat rekonvensi telah sah menyatakan ikrar wakaf dan telah terbit akta ikrar di hadapan pejabat pembuat akta ikrar masjid yang berada di atasnya kepada nazir, sehingga wakaf tersebut telah berpindah kepada nadir yang seharusnya, bahwa tergugat rekonvensi telah melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan penggugat rekonvensi. Dalam pembuktian persidangan, bahwa dalam persidangan ini tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, diantaranya fotokopi surat penyerahan tanah wakaf, fotokopi ikrar wakaf, fotokopi sertifikat, dan sebagainya. Bahwa dalam persidangan, saksi juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing telah disumpah di hadapan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, tergugat uraikan di atas kesimpulan, maka sebagai tergugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Depok yang memeriksa dan mengadili ini agar berkenan untuk memberi putusan dengan amar eksepsi menerima eksepsi. Kedua, menyatakan bahwa gugatan telah diajukan oleh penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan gugatan tidak sah, menyatakan penggugat tidak memiliki legal standing, menyatakan yayasan adalah sah sebagai penerima pengelola tanah wakaf, menolak selain dan selebihnya dimohonkan oleh penggugat. Dalam rekonvensi menyatakan bahwa tergugat rekonvensi tidak mempunyai hak atas tanah, menyatakan bahwa penggugat rekonvensi 1 dan 2 adalah nazir atas tanah wakaf, menghukum dan menetapkan tergugat rekonvensi untuk membayar ganti dan imaterial, menghukum dan menetapkan dua som sebesar Rp500.000 per hari pada tergugat rekonvensi. Demikian kesimpulan ini dapat kami sampaikan. Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Besar harapan kami, kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum dan yang berwawasan kebenaran dan keadilan. Dari saya, hormat kami, kuasa hukum tergugat. Baik, dari pihak tergugat, apakah ada perubahan atas kesimpulan yang sudah saudara sampaikan? Kami tetap pada kesimpulan awal, Yang Mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan dari para pihak penggugat? Bagaimana? Dari saya cukup, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Untuk persidangan hari ini saya rasa cukup, Yang Mulia. Untuk hakim anggota, mungkin ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, karena sudah cukup, tidak ada hal yang ingin disampaikan dari para pihak, maka selanjutnya sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali 14 hari ke depan untuk memberikan kesempatan pada majelis hakim bermusyawarah dan mengeluarkan putusan atas perkara gugatan wakaf antara penggugat dan tergugat 1 dan juga tergugat 2. 14 hari dari sekarang, tanggal berapa, Penitera? Hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat, apakah bisa hadir pada tanggal 10 Juli 2019 di Pengadilan Agama Depok dengan agenda acara pembacaan putusan? Bisa, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Bisa, Yang Mulia. Baik, pada para pihak agar menghadap kembali pada tanggal dan jam tersebut tanpa dipanggil kembali. Karena pemberitahuan ini merupakan pemanggilan resmi dari pengadilan, maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 1509-PDT.G/2019-2019-PA.DPK tentang perkara wakaf antara Saudara Sulis Rahayu sebagai penggugat melawan Saudara Wildan Febriansyah sebagai tergugat pertama dan Ahmad Firdaus sebagai tergugat kedua dinyatakan terbuka dan ditutup untuk umum. Baik, sebelum putusan dari majelis hakim kami bacakan, apakah dari kedua belah pihak sudah menemukan titik temu atau itikat baik untuk berdamai? Sebelum putusan ini kami bacakan. Dari pihak penggugat bagaimana? Kami belum menemukan titik temu untuk berdamai, Yang Mulia. Untuk itu kami harap persidangan untuk dilanjutkan. Baiklah, dari pihak tergugat bagaimana?
Kami juga belum menemukan titik temu untuk berdamai, Yang Mulia. Oleh karenanya, kami harap persidangan tetap dilanjutkan. Baiklah, kami akan membacakan putusan. Putusan nomor 1509 garing PDT.G garing 2019 garing PA.DPK Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan wakaf antara Sulis Rahayu bertinggal di Kota Depok dalam hal ini memberi kuasa kepada Maria Febrianti Sirait SH sebagai advokat dan usaha hukum pada kantor hukum EB yang beralamat di Komplek Purnawirawan Kopassus Pelita berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada register nomor 241 garing RSK garing 1509 garing 2019 garing PA.DPK tanggal 15 April 2019. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Wildan Febriansyah pekerjaan swasta bertinggal di Kota Bekasi sebagai tergugat pertama dan Ahmad Firdaus bertinggal di Bekasi dalam hal ini sebagai tergugat 2. Dalam ini memberi kuasa kepada Alvina Febrianti SH berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada register nomor 399 garing SK garing 1599 garing 2019 garing PA.DPK tanggal 18 April 2019. Selanjutnya disebut sebagai para tergugat. Dalam rekonvensi dan rekonvensi menimbang bahwa perkara akuo adalah sengketa wakaf, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR, Majelis Hakim menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarat berkaitan dengan perkara ini, mengadili dalam konvensi dalam eksepsi 1. Menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Yang kedua, menyatakan sah keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat nomor tertanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan nadir tanah wakaf bersertifikat wakaf nomor yang berlokasi di Kota Depok. Memerintahkan kepada para tergugat untuk menyerahkan sertifikat asli tanah wakaf nomor kepada penggugat. Yang keempat, memerintahkan kepada para tergugat untuk mengusulkan lokasi tanah wakaf sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Yang kelima, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Dalam rekonvensi, pertama, menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, pertama, membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.196.000. Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 bertepatan pada tanggal 16 Safar 1941 Hijriah oleh kami Muhammad Zulkifli Luman sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syafiq Ansori dan Juhri sebagai hakim-hakim anggota. Putusan mana yang pada hari itu juga dijatuhkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan ditemani oleh para hakim anggota tersebut dan dibentuk oleh Didi Wahyudi SHMH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan para tergugat. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal yang disampaikan dari para pihak? Dari pihak penggugat, apakah ada yang disampaikan? Kami rasa cukup, Yang Mulia. Dari pihak tergugat, apakah ada yang disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Baik, dari putusan tersebut sudah Majelis Hakim bacakan karena tidak ada hal yang disampaikan dari para pihak, maka selanjutnya sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan.